Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aliza Zahratul Fitri dari kelas PTKJ 4 akan membahas tentang materi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi tentang hikayat dan anekdot. Nah, apakah ada yang tahu hikayat itu apa? Nah, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau dari sifat-sifat tersebut. Hikayat biasanya berkisah tentang kesaktian kehidupan raja. Hikayat biasanya berkisah tentang kesaktian kehidupan raja. Kisah ini si baik dan si jahat, dan kisah-kisah khayalan. Hikayat memiliki fungsi untuk menghibur karena kisahnya biasanya berakhir bahagia dan dimenangkan oleh tokoh yang baik sebagai tokoh utama atau pahlawan. Nah, selanjutnya ciri-ciri hikayat. Yang pertama, kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Contoh, seorang putri yang keluar dari gendang. Nah, ciri hikayat yang kedua yaitu anonim. Tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dan cerita yang ditulis dalam hikayat disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Yang ketiga, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contoh, raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Yang keempat, istana sentris bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Yang kelima, arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contoh, hatta, kita, bupati, dan berjamaah. Yang keenam, komunal, milik bersama. Yang ketujuh, statis, tetap atau tidak berubah. Yang ke-8, tradisional, menentukan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Yang ke-9, magis, berisi khayalan yang indah dan kekuatan-kekuatan. Yang ke-10, didaktis, menyampaikan nilai moral dan menghibur. Yang ke-11, bahasa klise. Dalam hikayat, bahasa yang digunakan adalah bahasa klise diulang-ulang. Yang terakhir, bercerita kehidupan impian tentang tokoh-tokoh baik dan jahat yang dimenangkan oleh tokoh baik. Dan yang terakhir, akhir cerita bahagia. Nah, selain dari ciri-ciri hikayat, ada juga unsur-unsur hikayat. Yang pertama, tema. Tema itu sangat penting. Dan yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir, amanat. Nah, selanjutnya, nilai-nilai hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Dan yang kedua, nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Dan yang ketiga, nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Melalui hikayat, kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Dan yang terakhir, nilai budaya,
nilai yang berkaitan dengan kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, maka kita bisa banyak belajar mengenai kehidupan Melayu. Nah, berikut jenis-jenis hikayat. Yang pertama, Melayu. Hikayat Melayu pada umumnya memiliki unsur-unsur keagamaan, yaitu agama Islam. Contoh, hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malin Delman, dan hikayat Si Miskin. Yang kedua, Jawa. Hikayat yang berasal dari Jawa memiliki banyak pengaruh dari Hindu yang kemudian disesuaikan dengan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Contoh, hikayat Panji Semirang, hikayat Cekelweneng Pati, dan hikayat Indrajaya yang diambil dari cerita Angling Dharma. Yang ketiga, India. Hikayat India memiliki banyak unsur keagamaan yang berasal dari agama Hindu. Kisah-kisah yang bernuansa Hindu pada umumnya berinduk pada dua kisah utama, yaitu cerita Sirama dan Mata Broto. Contoh, hikayat Perang Pandawa yang diambil dari kisah Mahabharata, hikayat Sri Rama yang diambil dari kisah Ramayana, serta hikayat Bayam Budiman. Nah, yang terakhir, Arab dan Persia. Di Arab dan Persia, mayoritas agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam. Sebagian besar hikayat yang muncul di sana juga bertemakan Islam, yang memiliki nilai-nilai keislaman. Contoh, hikayat 1001 Malam, hikayat Bakhtiar, dan juga hikayat Amir Hamzah yang dikenal sebagai salah satu pahlawan Islam. Oke guys, nah selanjutnya kita akan membahas tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas tentang orang penting atau terkenal, dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam teks anekdot, penulis sering tidak memberikan cerita yang detail dan final dan rinci. Hal ini menjadikan cerita yang ditampilkan hanya memiliki dampak jangka pendek. Tidak hanya itu, topik yang dibicarakan dalam teks anekdot merupakan topik yang spesifik atau khusus dan sering kali berangkat dari pengalaman pribadi. Setelah penjelasan pengertian teks anekdot tadi, selanjutnya ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Dan yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Dan yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang pakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Dan yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal.
Dan yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, selanjutnya tujuan teks anekdot. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu salah satu orang itu. Dan yang terakhir, sebagai saran untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Dan yang ketiga, krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah membaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Dan yang keempat, reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Dan yang terakhir, koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan untuk sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Nah, terakhir yang akan saya bahas yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Dan yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan dijawab. Nah, berikut materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi tersebut bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.